ISQ Podcastnya Asyifa Qalbu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ISQ Podcastnya Asyifa Qalbu. Alhamdulillah kita bertemu kembali di bulan yang penuh berkah, ampunan dan kasih sayang Allah dari kegiatan ini. Alhamdulillah, sahabat Asyifa Qalbu yang baik, kita hari ini sengaja mengundang pembicara yang istimewa di kegiatan ini. Beliau adalah pendiri sekaligus pembina Yayasan Dipa Cendekia, dan hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk menyapa sahabat Asyifa untuk memberikan pesan moralnya dan pengalamannya buat kita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat. Puasanya gimana nih? Lancar. Ya. Oke, hadirin sahabat Asyifa yang baik, tema kita di pertemuan ini bersama Bunda adalah tema tentang kemenangan. Kenapa tema ini kemenangan? Karena kita akan menggali lebih luas dan dalam dari sosok Bunda yang pernah berjibaku dalam kehidupannya, terutama di dunia pendidikan, sampai bisa mendirikan sekolah sehebat dan sebesar Asyifa Qalbu ini tentunya akan bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi yang memiliki jiwa pemenang. Tidak mungkin kalau tidak ada jiwa pemenang bisa mendirikan sekolah sebesar dan sehebat ini. Dan tentunya di bulan Ramadan yang penuh berkah dan kemenangan ini akan menggali makna kemenangan yang Bunda alami dalam perjalanan hidup ini. Oke, Bunda, hal pertama yang ingin saya tanyakan, sampaikan. Kira-kira Bun, kita kan punya pengalaman Ramadan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, setidaknya menempa kita, ada pengalaman yang dalam, yang luar biasa. Kira-kira Bun punya pengalaman apa dari sekian Ramadan dan itu jadi momentum buat Bunda untuk sesuatu bangkit atau berubah atau maju atau seperti apa? Kira-kira apa Bun? Tentunya dalam hal ini, setiap Ramadan itu tentunya pasti akan dialami oleh orang-orang secara berbeda, ya. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yang dinantikan dengan segala tradisi dan keistimewaannya. Nah, untuk itu mungkin yang pernah saya alami dari tiap fase itu berbeda. Dalam hal ini usia saya sejak saya puasa, kalau tidak salah 10 tahun, sampai di sekitar 50 tahunan, saya pernah mengalami suatu pengalaman spiritual yang tidak pernah terlupakan. Setelah sholat malam di bulan Ramadan itu, saya merasakan tiba-tiba rasa haru itu mendera diri saya. Tiba-tiba saya menangis, sedih sekali. Nah, saya pernah teringat waktu itu pernah saya mendapat ceramah dari Ustadz Afif almarhum, bahwa apabila Anda sedang mengaji atau sholat atau baca Quran, tiba-tiba timbul rasa sedih, nah segera Anda minta doa apapun. Nah, itu tidak saya lewatkan, saya masih ingat. Lalu saya berdoa, ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan dunia dan di akhirat, keselamatan dunia dan di akhirat. Itu doa saya. Dan yang saya rasakan sejak malam Ramadan itu sampai saat ini, saya terasa tidak pernah mengalami kesulitan apapun itu, ya, baik secara materi ataupun secara apapun juga sosial, gitu ya, sosial gitu. Dan yang jelas sejak saat itu saya tuh merasa kalau tidak melakukan kebaikan atau tidak melakukan sholat aja, itu merasa ada seperti kekurangan apa gitu. Misalnya itu bukan tidak melakukan sholat, telat sholatnya gitu kan, karena kita kadang-kadang suka di perjalanan seperti apa. Itu yang saya rasakan. Ya mungkin kalau kata orang ya terlalu bahwa itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu kan ya, yang dapat kebahagiaan 1000 bulan. Tapi setelah saya rasakan, apa itu ya gitu. Kan kita tidak tahu Allah alam ya. Misteri itu. Iya, misteri malam 1000 bulan itu seperti apa. Tapi yang jelas sejak saat itu saya tuh merasa lebih nyaman, lebih tenang gitu ya untuk beribadah. Itu mungkin. Oke, Bun, sahabat Asyifa yang baik, ternyata ini juga jadi jadi pengetahuan baru buat kita, Bun. Jadi kalau kita mengalami satu dimensi spiritual, suasana spiritual yang kira-kira yang Bunda tadi alami, ini kesempatan juga buat kita
cepatlah berdoa ketika ada suasana itu. Ini terima kasih Bunda atas ini sejenis tip buat kita. Dan ya puasa memang untuk lebih dekat tentunya dengan Allah. Oke, Bunda. Kan begini Bunda, ini kaitan dengan kemenangan. Bulan kemenangan. Kira-kira jenis kemenangan apa atau kemenangan seperti apa sih yang seharusnya kita dapatkan, kita raih di bulan kemenangan ini? Kira-kira kemenangan-kemenangan apa yang harus kita raih dan kita dapatkan? Baik, sesuai dengan apabila kita setelah selesai melakukan ibadah puasa selama 1 bulan itu yang penuh dengan pelatihan-pelatihan di dalamnya yang kaitannya dengan jiwa kita, tentunya kita ingin mencapai suatu kemenangan di hari raya yang fitri, di hari raya yang suci. Tentunya ada, menurut saya itu ada 3 kemenangan yang harus diraih oleh umat Islam. Yang pertama yaitu kemenangan secara spiritual. Secara spiritual atau secara kejiwaan, ya, kemenangan yang sudah dicapai selama sebulan itu, maka kita akan ditunjukkan dengan kesabaran kita, ya. Yang terutama juga kita itu biasa kalau orang yang sudah menang secara spiritual, dia akan membentengi dirinya, ya, dari hal-hal seperti penyakit hati. Contoh misalnya sirik, dengki, hasut, iri, iri. Nah seperti itu. Insya Allah dengan kita melakukan puasa selama 1 bulan itu akan terkikis itu. Tadi awalnya itu kita secara spiritual karena kita pun diniatkan puasanya itu kita hanya memohon ridho dari Allah. Ya tidak mengharapkan pujian dari siapapun juga. Gitu. Jadi menurut saya kalau secara spiritual nanti insya Allah itu akan timbul dengan pelatihan itu akan timbul jiwa-jiwa itu dia tuh akan menjaga dirinya dari noda-noda yang seperti yang tadi itu. Sehingga akan tercapailah kemenangan secara spiritual seperti itu. Jadi terbebas dari contohnya penyakit hati gitu ya. Yang kedua apa Bun? Juga masih di yang pertama tadi, puasa juga kan itu melatih kejujuran kita. Ya kan? Tetangga kita nggak tahu kan kita puasa apa enggak, ya kan? Kadang misalnya kita karena tidak nampak. Tapi yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allah itu tahu kita puasa atau tidak. Dan Allah menyatakan bahwa puasamu pahalanya adalah untukku. Ya, jadi Allah sudah menjamin. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh kalau kita sholat, kita lihat gerakan mereka, oh lagi sholat gitu kan ya. Terus kita misalnya pergi umroh atau haji, oh itu berangkat gitu ya. Terus langsung kita misalnya zakat juga, kita tahu datang ke masjid memberikan zakat fitrah. Tapi ibadah puasa ini sungguh-sungguh yang memang hanya untuk Allah. Bisa jadi saya tidak puasa, ngaku puasa kan gitu ya. Bisa jadi. Tapi kita tidak, padahal orang lain tidak tahu kita puasa atau enggak. Nah, itu mungkin ya lebih dekat dengan Allah secara spiritual itu melatih kejujuran kita. Jadi jujur itu di situ. Jadi kalau kita dengan jujur, insya Allah ya segala sesuatu itu akan kita itu takutnya hanya sama Allah. Jadi kita tuh melakukan apapun bukan hanya puasa, kita akan takut sama Allah. Gitu. Itu mungkin. Yang kedua yang keduanya kemenangan secara emosional. Ya kan? Sebagaimana kita ketahui, manusia itu punya sifat emosi, ya kan? Ada marah, ada benci, ada minder, gitu ya. Terus ada apalagi yang lain-lainnya lah ya, seperti itu. Tentunya emosi-emosi ini kalau tidak ada latihan juga di dalam Ramadan, tentunya kita tidak bisa mengendalikannya, ya kan? Makanya masih tiba-tiba orang akan terpancing. Sekarang ini banyak sekali ya, apalagi kejadian yang mungkin saya anggap sedang viral ya. Ada anak di bawah umur dipukul dan segala macam. Nah itu kan berarti dia tidak bisa mengendalikan emosinya kan, gitu. Nah kita mungkin tidak berarti dia emosional, dia itu mungkin dia tidak melakukan pernah puasa seperti apa gitu. Tapi kalau kita dengan berpuasa, kita tuh akan menahan sabar kita, nafsu kita ya kan. Sebagai suami istri, kita akan tahan di siang hari misalnya ya. Lalu makan minum yang tadinya halal di siang hari kita tahan. Kita tunggu sampai ke sore hari. Nah, itulah latihan-latihan kesabaran. Insya Allah dari hari pertama puasa sampai akhir, karena kita sudah terlatih, insya Allah kita akan bisa mengendalikan
emosional kita. Maka dia akan meraih kemenangan yang kedua. Kalau tadi kemenangan pertama yaitu secara spiritual, yang kedua ini secara emosional gitu. Dan yang ketiga, Bun? Dan yang ketiga secara intelektual. Ya, secara intelektual ini kaitannya dengan kecerdasan, ya kan? Kecerdasan itu dia dengan pelatihan selama sebulan ini, dia itu akan lebih mengetahui realita kehidupan, ya kan? Dia akan lebih peduli lagi kepada orang lain, karena dia sudah merasakan puasa itu bahwa oh ternyata seperti ini ya orang menahan lapar tuh. Padahal kita jadi hanya bisa membedakan. Iya. Terus oh ternyata kalau orang-orang di luar sana mungkin ada orang yang tidak mampu hari-hari tidak makan gitu. Jadi lebih kepada apa ya? Peduli kepada orang. Peduli. Jadi dia akan berpikir seperti itu. Oh ternyata ada orang yang seperti ini. Maka dia akan nantinya lagi dia akan lebih peduli kepada orang-orang yang tidak punya. Dan yang jelas ada cirinya ya orang-orang yang intelektual ini. Yang pertama dia akan bisa membedakan yang halal dan yang haram, ya kan? Dengan melalui pelatihan selama sebulan itu. Lalu juga dia akan tahu manfaat yang mudorot dan yang bermanfaat dan mudorotnya itu. Oh ini yang bermanfaat, oh ini yang mudorot. Maka dia akan pilih tuh. Oh berarti jangan dilakukan, gitu kan? Oh yang haram jangan dilaksanakan. Kita ambil yang halal, ambil yang manfaatnya. Dan yang ketiga dia itu akan tahu sebagai dia mempunyai arti lebih mendalami hak dan kewajibannya. Jadi dia akan tahu misalnya apabila sebagai karyawan dia, oh hak saya adalah ini, tapi kewajiban saya ini. Tidak hanya kewajibannya saja gitu ya, dan tidak hanya menuntut haknya aja, tapi seimbang. Nah itulah kecerdasan secara intelektual. Dia bisa menyeimbangkan antara pikiran dan perbuatannya. Itulah kemenangan yang diterima secara intelektual. Mungkin itu saja. Oke, Bunda, makasih, cukup bermakna, cukup dalam pandangan Bunda tentang makna kemenangan. Pertama, memang kemenangan spiritual berarti orang berpuasa akan lebih dekat dengan Allah. Betul. Kemenangan emosional berarti dia akan menjadi pribadi-pribadi yang sabar, bisa menahan diri, bangun relasinya bagus. Betul. Dan kemenangan intelektual bisa membedakan memilah dan memilih. Betul. Karena orang cerdas adalah orang yang bisa membedakan itu. Betul. Oke, Bunda, terima kasih, cukup dalam, cukup luas makna yang disampaikan oleh Bunda, dan mudah-mudahan kita bisa meraih ketiga kemenangan tadi, Bun. Insya Allah. Oke, Bun, selanjutnya dari pengalaman Bunda, dari pengalaman yang menempa Bunda lah, kira-kira, dan pasti kita akan minta nasihat Bunda buat kita, pesan moral Bunda buat kita. Pertama, mungkin pesan moral Bunda buat keluarga, buat kami nih karyawan di sini, buat orang tua kita, dan tentunya buat anak-anak kita. Oke, Bun, kira-kira pesan moralnya apa? Untuk keluarga mungkin ya. Tentunya dalam hal ini saya akan lebih menekankan pada anak-anak saya, cucu saya, menantu saya. Tentunya di bulan yang penuh berkah ini, penuh rahmat, penuh ampunan, tentunya kita akan lebih meningkatkan lagi, terutama ibadah sholatnya. Jangan hanya sholat wajib saja, kita ada sholat sunat, ya. Misalnya rawatibnya itu ditingkatkan, gitu, yang 12 rakaat. Lalu ibadah sholat tarawihnya malam qiyamul lailnya, tadarusnya juga tadarusnya, dan kita jangan malas-malas, karena semua ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan puasa itu insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ambil kesempatannya sebaik-baiknya, karena kita belum tentu tahun Ramadan yang akan datang akan bisa bertemu lagi dengan kita. Untuk itu lakukan yang terbaik, gitu, supaya selamat semua keluarga kita. Yang kedua untuk karyawan ya, kepada karyawan, terima kasih sudah mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk mencerdaskan putra-putri kita, ya, sesuai dengan tagline kita, mendidik, mencetak mereka menjadi pribadi-pribadi calon pemimpin umat, ya. Dan alhamdulillah juga tanpa pamrih mereka itu, ya. Nah itu mungkin saya hanya bisa berucap terima kasih. Semoga Allah yang akan membalasnya. Amin. Dan juga kita untuk karyawan tingkatkan prestasi kita, juga tingkatkan ibadah kita, ya, supaya kita Ramadan ini
lebih baik dari tahun kemarin. Dan insya Allah sekolah kita sekarang walaupun tidak tertulis, kita punya program untuk umroh, ya gitu. Jadi kita baru kloter pertama kemarin 5 orang, insya Allah yang akan datang mungkin nanti bisa 4 atau 5 orang. Gitu. Doakan saja, semoga rezekinya lancar. Insya Allah kalau kita niat, Allah tuh ada aja. Jadi umroh dan haji itu bukan buat yang kaya saja. Yang kaya belum tentu dia bisa berangkat, ya kan? Kenapa saya punya program umroh? Minimal orang Islam itu pernah hadir, ya pernah berkunjung ke Ka'bah, sehingga Ka'bah itulah yang akan menjadi saksi di akhirat nanti bahwa orang tersebut pernah berkunjung ke sini untuk ibadah, ya. Itu biasanya kita akan lebih, yaitu tadi akan kita alami bahwa kita tiba-tiba itu begitu lihat Ka'bah itu air mata tuh sudah bercucuran tanpa sebab. Nah, disitulah kita minta doa sebanyak-banyaknya gitu. Minta terutama diselamatkan di dunia dan di akhirat untuk kita dan keluarga kita gitu ya. Insya Allah kita itu program kita itu istilahnya mohon dukungannya juga. Semoga semuanya bisa berangkat semuanya ya. Dan kita tidak hanya umroh, insya Allah apabila ada kesempatan haji juga insya Allah kita akan laksanakan. Juga untuk orang tua murid orang tua murid, ayah bunda di rumah, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak atas bantuannya yang diberikan kepada sekolah baik moral maupun material. Selama ini sudah banyak terima kasih terutama komite tahun ini. Ya, komite tahun ini sangat banyak prestasinya terutama dalam pendidikannya juga ya. Lalu yang pertama kemarin kita sudah melaksanakan Jumat Berkah. Jadi sering setiap Jumat itu mereka ke masjid-masjid. Mudah-mudahan Bunda rezekinya insya Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak. Ya gitu. Terima kasih, Allah akan mendengar doa kita. Juga untuk kemarin mereka itu sangat peduli sekali kalau ada kegiatan-kegiatan yang ada kaitan dengan pendidikan, termasuk kemarin walaupun secara mendadak kita diundang bahwa mau nggak nih ikut kuis. Kuis apa sih? Kuis yang paling rohis. Alhamdulillah ternyata subhanallah guru-guru kita itu cerdas, lincah ya dan sebagainya sehingga meraih juara pertama gitu. Terima kasih juga untuk Ustazah. Keren ya yang saya lihat juga. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dan bisa lebih ke tempat yang lebih lebih maju lagi. Terus yang ketiga, yang terakhir mungkin untuk anak-anak kita ya, murid-murid saya juga terima kasih itu mereka itu untuk pembelajarannya kelihatannya makin kesini makin meningkat. Itu juga merupakan perjuangan daripada guru-guru dan alhamdulillah juga guru-guru bersabar dengan mendidik anak-anak kita yang memang memerlukan bantuan. Ya kalau kita mengatakan berkebutuhan khusus itu kayaknya kurang Kalau kita enggak biasanya ada istilahnya yang perlu bantuan. Mereka alhamdulillah anak-anak yang perlu bantuan juga mereka sudah tumbuh dengan baik ya. Kita nggak pernah membeda-bedakan. Dan alhamdulillah mungkin contoh ada yang sudah lanjut di SMA, di sana prestasinya baik gitu. Padahal sebelumnya kita tahu gitu seperti apa. Jadi mungkin yang ditanam di sini itu tidak akan terlihat di sini ya, tapi nanti di tempat yang akan datang. Makanya kalau sesuai dengan tagline kita Sekolah Calon Pemimpin Umat terbukti ya di sana seperti itu. Untuk anak-anak terima kasih belum lama ini juga sudah melakukan lomba di kecamatan dan banyak meraih prestasi yaitu terutama di Carpon ya dan segala macam bahkan akan mewakili di tingkat kabupaten. Mewakili kecamatan. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap berprestasi, dan jangan lupa puasanya juga dilanjut. Jadi semangat terus untuk semuanya ya. Tentunya kita berharap bahwa sekolah kita akan lebih maju lagi. Sesuai dengan tagline kita bahwa sekolah untuk calon sekolah kita Asifah Kolbu sekolah untuk calon pemimpin umat.
kita maju bersama. Yang terakhir luar biasa. Itu saja mungkin dari saya. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Bunda, terima kasih. Satu hal yang membuat saya tertegun dan karyawan juga merasa dalam apresiasinya, ucapan terima kasihnya adalah hadirin sekalian, Bunda yang baik ini punya program umroh bagi karyawan yang berprestasi, ini luar biasa. Dan kami karyawan sangat berterima kasih. Mudah-mudahan sebagaimana visi hidup Bunda yang selalu saya ingat, kita harus masuk kumpul di surganya Allah bareng-bareng. Dan itu selalu saya ingat Bun, visi Bunda selalu mengajak kita untuk bertemu bersama di surganya Allah. Oke, Bunda, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Banyak hikmah, makna yang kita dapatkan, kita panen pada kegiatan ISQ Podcast hari ini. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La